Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa bahwa doa-doa yang kalian panjatkan seolah menggantung di langit? Kalian sudah bersujud, menangis dalam keheningan malam, memohon dengan sepenuh hati, tetapi jawaban itu tak kunjung datang. Lalu hati mulai bertanya, "Mengapa ya Allah? Apa yang salah dalam doaku? Apakah Engkau tidak mendengar? Ataukah Engkau telah melupakanku?" Dan perlahan, harapan mulai pudar. Kita mulai bertanya-tanya, apakah masih ada gunanya berdoa? Tetapi sadarkah kita bahwa setiap doa yang kita ucapkan, setiap bisikan lirih yang kita sampaikan kepadanya, tidak pernah sia-sia? Sadarkah kita bahwa Allah mendengar semuanya, bahkan yang tidak sempat kita ucapkan dalam kata-kata? Mungkin kita merasa bahwa doa kita tak terkabul. Mungkin kita merasa Allah diam. Tapi dalam tasawuf, para sufi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa terkadang jawaban dari doa bukanlah apa yang kita minta, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih bermakna, dan lebih abadi. Hari ini kita akan berbicara tentang doa-doa yang belum terkabul, tentang kesabaran dalam penantian, dan tentang bagaimana tasawuf mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam takdir Allah. Dan sebelum kita mulai, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah aku benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah aku hanya percaya ketika doa-doaku dikabulkan? Jika kalian pernah merasa doa kalian belum terjawab dan ingin memahami lebih dalam bagaimana tasawuf memandang doa yang tertunda, maka tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Kita akan menyelami kebijaksanaan para sufi tentang keikhlasan, tawakal, dan ketenangan dalam menerima ketetapan Allah. Jangan lupa subscribe, karena di setiap pembahasan ini, kita tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, tetapi juga tentang menemukan ketenangan di dalam hati kita. Doa bukan perintah, tapi penghambaan. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta sesuatu kepada ibunya. Dia menangis, merajuk, bahkan terkadang memaksa. Tapi ibunya lebih tahu apa yang terbaik untuknya. Jika sang anak meminta sesuatu yang bisa membahayakan, apakah seorang ibu yang penyayang akan langsung memberikannya? Tentu tidak. Begitulah hubungan kita dengan Allah. Kita seringkali berdoa seolah-olah kita sedang memerintah, bukan menghambakan diri. Seolah-olah Allah wajib mengabulkan semua permintaan kita hanya karena kita telah meminta dengan sungguh-sungguh. Padahal, dalam tasawuf, doa bukanlah sekadar alat untuk mendapatkan sesuatu dari Allah, tetapi bentuk penghambaan dan perendahan diri yang sejati. Para sufi mengajarkan bahwa berdoa bukan berarti menuntut kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyatakan kebutuhan kita sebagai hamba yang lemah, yang tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dengan izinnya. Imam Al-Ghazali pernah berkata, doa bukan sekadar permintaan, tetapi juga pengakuan bahwa kita tidak memiliki apa-apa tanpa Allah. Jika kau memahami ini, kau takkan pernah merasa kecewa jika permintaanmu belum dikabulkan. Lihatlah kisah Nabi Ayub. Bertahun-tahun ia diuji dengan penyakit yang membuat tubuhnya lemah, kehilangan harta, bahkan dijauhi oleh manusia. Namun, apakah ia memerintahkan Allah untuk menyembuhkannya? Tidak. Ia hanya menghambakan diri, berserah dengan penuh keridaan. Dan pada akhirnya, ketika waktunya tiba, Allah mengembalikan kesehatannya dengan kemuliaan yang lebih besar. Sebaliknya, jika kita memaksa dalam doa kita, lalu kecewa jika tak dikabulkan, bukankah itu tanda bahwa kita hanya ingin menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keinginan dunia kita? Apakah kita sedang menyembah Allah atau menyembah keinginan kita sendiri? Para sufi menasihatkan, janganlah engkau berdoa seolah-olah engkau mengatur Allah. Berdoalah dengan hati yang yakin, tetapi juga dengan keikhlasan seorang hamba yang berserah. Maka renungkanlah, apakah selama ini kita benar-benar berdoa sebagai seorang hamba? Atau kita berdoa dengan mental seorang raja yang menuntut kehendaknya dipenuhi? Pengabulan doa ada 3 bentuk. Bayangkan seseorang yang sedang mengayuh perahu di sungai. Ia ingin segera mencapai tujuan di seberang sana.
Ia mendayung sekuat tenaga, tetapi arus sungai ternyata membawa perahunya ke arah yang berbeda. Ia tidak tahu bahwa di jalur yang ingin ia lalui, ada batu besar yang tersembunyi di dalam air. Jika ia memaksakan perahunya ke sana, ia akan karam. Demikian pula dengan doa. Allah lebih mengetahui kemana arus kehidupan harus membawa kita. Mungkin kita meminta sesuatu dengan penuh harapan, tetapi Allah tidak memberikannya, bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia tahu bahwa itu akan merusak kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. 1. Dikabulkan langsung sesuai permintaannya. 2. Ditunda hingga waktu yang lebih baik. Atau 3. Digantikan dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat." 3 bentuk pengabulan doa ini menunjukkan bahwa Allah selalu menjawab doa-doa kita. Hanya saja jawabannya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Pertama, dikabulkan sesuai permintaan. Ada doa yang Allah kabulkan dengan cepat, sebagaimana kisah Nabi Zakaria yang bertahun-tahun berdoa agar dikaruniai anak. Di usia tuanya, Allah akhirnya mengabulkan doanya dengan kelahiran Nabi Yahya. Namun, ada satu hal yang harus kita renungkan. Apakah kita hanya berdoa ketika butuh sesuatu? Para sufi mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi tentang membangun hubungan dengan Allah. Jika kita hanya ingat berdoa ketika ada kebutuhan, lalu melupakan Allah saat keadaan membaik, apakah kita benar-benar menghambakan diri kepadanya? Kedua, dikabulkan di waktu yang lebih baik. Terkadang Allah menunda pengabulan doa karena Dia lebih mengetahui kapan waktu yang tepat. Seorang sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, pernah berdoa bertahun-tahun agar diberikan keturunan. Doanya baru dikabulkan setelah sekian lama, dan saat itu ia berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menundanya. Jika aku diberi anak di usia muda, mungkin aku belum cukup dewasa untuk mendidiknya dengan baik." Ada doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan untuk diberikan di waktu yang lebih tepat, ketika kita telah siap menerimanya. Bukankah banyak dari kita yang pernah meminta sesuatu, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, kita justru bersyukur karena permintaan itu tidak langsung dikabulkan? Ketiga, digantikan dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah menolak doa tanpa sebab. Jika permintaan kita tidak dikabulkan di dunia, bisa jadi Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Di hari kiamat, seorang hamba akan melihat pahala dari doa-doanya yang tidak dikabulkan di dunia. Lalu ia akan berkata, 'Seandainya tidak ada satupun doaku yang dikabulkan di dunia, agar aku mendapat pahala ini di akhirat.' Maka, jangan pernah menganggap doa kita sia-sia. Setiap doa yang tulus adalah investasi yang akan kembali kepada kita, entah di dunia atau di akhirat." Mengapa doa tertunda? Introspeksi diri. Bayangkan seorang pria yang datang ke rumah temannya dan mengetuk pintu. Namun, ia tidak mendengar jawaban. Ia mengetuk lebih keras, tetapi tetap tidak ada yang membukakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk melihat ke jendela, dan ternyata temannya ada di dalam rumah, tetapi sedang sibuk membersihkan kekacauan di dalamnya. Temannya tidak membukakan pintu bukan karena tidak mau menerima tamu, tetapi karena rumahnya belum siap untuk dikunjungi. Begitu pula dengan doa kita. Mungkin Allah belum mengabulkan permohonan kita karena hati kita masih kotor, penuh dengan dosa dan kelalaian. Para sufi mengajarkan bahwa sebelum kita menyalahkan takdir, kita harus melakukan muhasabah diri. Bisa jadi ada sesuatu dalam diri kita yang menjadi penghalang bagi terkabulnya doa. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, "Mengapa doa kami tidak dikabulkan?" Ia menjawab, "Karena kalian mengenal Allah, tetapi tidak menaatinya. Kalian membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkannya. Kalian mengatakan bahwa kalian mencintai Rasulullah, tetapi kalian meninggalkan sunnahnya. Kalian meminta perlindungan dari neraka, tetapi kalian tetap melakukan maksiat. Bagaimana mungkin doa kalian dikabulkan?"
Jika kita merasa doa kita belum terkabul, tanyakanlah kepada diri sendiri. Apakah kita benar-benar ikhlas dalam berdoa, atau hanya sekadar meminta tanpa keyakinan? Apakah kita menjaga hati kita dari maksiat, atau justru melalaikan perintahnya? Apakah kita telah berusaha memperbaiki diri, atau hanya berharap Allah mengubah keadaan tanpa ada usaha dari kita? Dalam tasawuf, ada satu prinsip penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sesuatu kepadamu bukan ketika kamu memintanya, tetapi ketika hatimu sudah siap menerimanya. Maka, jika doa kita belum terkabul, mungkin bukan karena Allah menolak kita, tetapi karena kita belum siap menerimanya. Berserah diri, ridha terhadap keputusan Allah. Ada saatnya dalam hidup ini kita merasa seperti terombang-ambing di lautan tanpa arah. Kita berusaha mendayung ke tepian, tapi ombak semakin kuat mendorong kita ke tengah. Kita berdoa, kita memohon, kita menangis dalam sujud, tapi seolah-olah langit tetap diam. Tidak ada jawaban, tidak ada perubahan, dan perlahan hati mulai bertanya, "Ya Allah, mengapa Engkau membiarkan aku seperti ini?" Saat itu, perasaan gelisah mulai menguasai diri. Muncul rasa kecewa, harapan mulai retak. Dan dalam keheningan itu, kita mulai berbisik dalam hati, apakah Allah benar-benar mendengar? Ataukah Dia telah melupakanku? Tapi inilah titik di mana para sufi mengajarkan makna sejati dari ridha kepada Allah. Ridha bukan berarti menerima dengan pasrah buta. Ridha bukan berarti menyerah tanpa perlawanan. Ridha adalah ketika hati kita tetap tenang, meskipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Ridha adalah ketika kita bisa mengatakan, "Ya Allah, jika ini yang Engkau tetapkan, maka aku menerimanya dengan keyakinan bahwa Engkau lebih tahu apa yang terbaik untukku." Imam Al-Ghazali berkata, "Jika hatimu belum bisa menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena kau masih menganggap dirimu lebih tahu darinya." Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah pelajaran tentang bagaimana manusia sering tidak memahami kebijaksanaan Allah. Saat Nabi Musa melihat Khidir merusak perahu, membunuh seorang anak kecil, dan membangun tembok untuk orang yang tidak menghargainya, ia protes. Ia tidak mengerti mengapa Khidir melakukan hal-hal yang terlihat buruk. Tapi di akhir kisah, semuanya menjadi jelas. Kerusakan perahu menyelamatkan pemiliknya dari kezaliman. Kematian anak kecil adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kedua orang tuanya. Dan tembok yang dibangun menyelamatkan harta anak yatim. Begitulah hidup kita. Ada doa yang kita panjatkan, tapi tidak dikabulkan. Ada harapan yang kita bangun, tapi kemudian runtuh. Tapi siapa yang tahu? Bisa jadi, apa yang kita anggap musibah adalah jalan menuju keselamatan. Bisa jadi, apa yang kita tangisi hari ini akan menjadi alasan kita bersyukur di masa depan. Para sufi mengajarkan satu prinsip penting. Jika kamu ingin merasakan ketenangan, belajarlah untuk mencintai semua keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika itu tidak sesuai dengan keinginanmu. Maka, saat hidup terasa tidak adil, tanyakanlah pada diri sendiri. Apakah aku benar-benar percaya kepada Allah? Ataukah aku hanya percaya ketika hidup berjalan sesuai harapanku? Ujian kesabaran tingkatan para sufi. Seorang lelaki miskin datang kepada seorang sufi dan berkata, "Aku sudah lelah, hidupku penuh kesulitan. Aku berdoa, aku berusaha, tapi tidak ada yang berubah. Mengapa Allah menguji aku seperti ini?" Sang sufi tersenyum dan bertanya, "Apakah engkau mencintai Allah?" Lelaki itu menjawab, "Tentu saja." Sang sufi berkata, "Lalu mengapa engkau keberatan jika Allah mengujimu untuk membuktikan cintamu?" Kesabaran adalah ujian cinta. Jika kita melihat kehidupan para nabi, semua penuh dengan cobaan. Nabi Ayub kehilangan segalanya, anak, harta, kesehatan. Tapi ia tidak pernah bertanya, "Ya Allah, mengapa ini terjadi padaku?" Ia hanya berkata, "Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang." Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW dihina, dilempari batu, kehilangan orang-orang tercintanya, tetapi beliau tetap bersabar. Kesabaran memiliki tingkatan, sabar dalam ketaatan.
tetap beribadah meskipun sulit, sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri dari dosa walaupun godaannya besar, sabar dalam menghadapi ujian, menerima cobaan dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Kesabaran bukan hanya menahan diri dari mengeluh, tetapi juga tetap melakukan yang terbaik meskipun keadaan tidak berubah. Kesabaran adalah bukti iman. Tetap berdoa meski belum terkabul. Ada seorang wanita yang setiap malam menangis dalam sujudnya. Ia meminta agar Allah mengangkat beban hidupnya. Tapi bertahun-tahun berlalu, tidak ada perubahan. Ia mulai bertanya dalam hatinya, apakah aku harus berhenti berdoa? Sampai suatu hari, ia membaca sebuah hadis Nabi. Allah malu untuk menolak doa seorang hamba yang mengangkat tangannya dengan penuh harap. Ia menyadari sesuatu. Doa bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sufi berkata, kadang-kadang Allah menunda jawaban atas doamu karena Dia ingin terus mendengarkan suaramu dalam sujud. Jika doa kita belum terkabul, jangan berhenti. Karena bisa jadi saat kita merasa doa kita kosong, sebenarnya Allah sedang memenuhi hati kita dengan sesuatu yang lebih besar, kesabaran, ketenangan, dan keimanan. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Ada seorang pemuda yang kehilangan pekerjaannya. Ia kecewa, merasa bahwa Allah tidak adil. Tapi beberapa bulan kemudian, ia menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik. Saat itu ia baru sadar bahwa kehilangan itu sebenarnya adalah penyelamatan. Betapa sering kita mengeluh kepada Allah karena sesuatu yang hilang, padahal sebenarnya Allah sedang menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, hati kita cenderung menyalahkan takdir. Tapi, apakah kita lupa bahwa Allah lebih mengetahui segala sesuatu? Para sufi mengajarkan bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini bukanlah kebetulan. Setiap doa yang tidak terkabul, setiap pintu yang tertutup, setiap kehilangan, semuanya adalah bagian dari rencana yang sempurna. Berbaik sangkalah kepada Allah, karena jika kita percaya kepadanya, kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Doa yang tak dikabulkan bisa menjadi tabungan di akhirat. Bayangkan seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya menabung. Ia menabung tanpa henti, tetapi ia tidak bisa melihat langsung hasilnya. Ia tidak bisa menggunakan uang itu sekarang, tidak bisa merasakan manfaatnya saat ini. Namun, ia tetap menabung karena ia percaya bahwa suatu saat nanti, di waktu yang tepat, ia akan memetik hasilnya. Begitulah doa yang tak kunjung dikabulkan. Mungkin kita merasa doa kita sia-sia, mungkin kita berpikir Allah tidak mendengar, tetapi yang sebenarnya terjadi adalah setiap doa yang tidak terkabul sedang disimpan sebagai tabungan di akhirat. Tabungan yang jauh lebih berharga dari yang bisa kita bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan silaturahmi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya 3 hal. 1. Dikabulkan langsung sesuai permintaannya. 2. Ditunda hingga waktu yang lebih baik. Atau 3. Digantikan dengan sesuatu yang lebih baik di akhirat. Mari kita renungkan. Jika ada seorang raja yang menjanjikan kita hadiah yang lebih besar di masa depan, apakah kita akan kecewa jika belum menerimanya sekarang? Tentu tidak, karena kita tahu janji raja tidak akan pernah ingkar. Lalu bagaimana dengan Allah yang janjinya lebih pasti dari siapapun? Imam Ibnul Qayyim berkata, jika engkau mengetahui betapa besarnya pahala yang Allah siapkan di akhirat untuk doa-doa yang tidak terkabul di dunia, niscaya engkau akan berharap tidak ada satupun doamu yang dikabulkan di dunia ini. Ada seorang lelaki yang hidup miskin, penuh dengan penderitaan. Setiap hari ia berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan rezeki. Tapi hingga akhir hayatnya,
ia tetap hidup dalam kesulitan. Lalu di akhirat, Allah menunjukkan kepadanya pahala yang luar biasa besar, pahala yang begitu indah, yang tidak pernah terlintas di pikirannya. Saat melihat itu, lelaki itu menangis bahagia dan berkata, "Ya Allah, andai aku tahu ini, aku akan meminta agar tidak satu pun doaku dikabulkan di dunia." Maka, jika ada doa kita yang tidak terkabul, jangan bersedih. Jangan berpikir bahwa Allah melupakan kita. Bisa jadi Allah sedang menyimpan sesuatu yang lebih besar untuk kita, sesuatu yang jauh lebih indah dari yang bisa kita bayangkan. Setiap doa yang tak terjawab bukanlah doa yang sia-sia. Ia menjadi investasi untuk kehidupan yang lebih abadi. Jangan putus asa karena Allah dekat. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang merasa hidupnya penuh dengan kegelapan. Setiap kali ia berdoa, ia merasa tidak ada jawaban. Ia merasa kosong, jauh dari Allah. Suatu hari, dalam keputusasaan, ia datang kepada seorang sufi dan berkata, "Aku merasa Allah telah meninggalkanku. Aku telah berdoa, aku telah menangis, tetapi tidak ada yang berubah dalam hidupku." Sang sufi tersenyum dan bertanya, "Jika kau mengetuk pintu seseorang dan tidak dibuka, apakah kau akan pergi?" Pemuda itu menjawab, "Tentu saja tidak, aku akan mengetuk lagi." Sang sufi bertanya lagi, "Jika pintu itu tetap tertutup, apa yang akan kau lakukan?" Pemuda itu menjawab, "Aku akan tetap mengetuk sampai dia membukanya." Sang sufi tersenyum dan berkata, "Maka ketahuilah bahwa pintu Allah tidak pernah tertutup. Hanya saja, terkadang kita mengetuk dengan hati yang ragu-ragu. Terkadang kita mengetuk dengan kesabaran yang terlalu lemah. Tapi Allah tidak pernah jauh. Dia lebih dekat dari yang kau bayangkan. Jangan berhenti mengetuk, karena Allah selalu mendengar." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186. "Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Kita sering berpikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh, padahal sebenarnya Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan diri kita sendiri. Yang sering terjadi adalah bukan Allah yang meninggalkan kita, tetapi kita yang menjauh darinya. Kadang-kadang kita berdoa hanya dengan mulut, tetapi hati kita kosong. Kita meminta, tetapi kita sendiri tidak yakin apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar akan mengabulkan doa kita, padahal Allah berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku." Maka jika kita ingin doa kita dikabulkan, kita harus yakin bahwa Allah Maha mendengar, Maha menjawab, dan tidak pernah meninggalkan hambanya. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah berpikir bahwa doa kita sia-sia. Setiap tetesan air mata dalam sujud kita, setiap kata yang kita ucapkan dalam doa, semuanya didengar oleh Allah. Dan saat waktunya tiba, Allah akan menjawab dengan cara yang paling indah. Keajaiban tawakal, serahkan hasilnya kepada Allah. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Setiap hari ia menyiraminya, menjaganya, memberi pupuk. Tapi ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh dalam sehari. Ia hanya bisa menunggu, mempercayakan hasilnya kepada alam. Begitu pula dengan doa dan usaha kita. Kita bisa berusaha, kita bisa berdoa, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam genggaman Allah. Seringkali kita merasa gelisah setelah berdoa. Kita terus memikirkan apakah doa kita akan dikabulkan atau tidak. Kita merasa cemas jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal, tawakal adalah kunci ketenangan. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, tetapi percaya bahwa setelah kita melakukan yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik pula. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka ia tidak akan pernah merasa kecewa, karena ia tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuknya." Kisah Nabi Ibrahim adalah contoh terbaik dari tawakal. Saat ia dilempar ke dalam api, ia tidak panik, ia tidak berusaha melawan. Ia hanya berkata, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku, dan dia sebaik-baik pelindung.
Dan lihatlah apa yang terjadi. Api yang seharusnya membakarnya justru menjadi dingin dan menyelamatkannya. Begitulah kehidupan. Kadang kita merasa sedang dilempar ke dalam api, masalah yang datang bertubi-tubi, doa yang belum terkabul, harapan yang belum terwujud. Tapi, jika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat bahwa bahkan api yang paling besar pun tidak bisa membakar kita jika Allah melindungi kita. Tawakal adalah keajaiban. Saat kita berhenti khawatir tentang masa depan dan mulai percaya kepada Allah, saat itulah kita akan merasakan kedamaian sejati. Maka, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, lepaskanlah segala kecemasan dan serahkan hasilnya kepada Allah. Karena apapun yang terjadi, jika kita telah bertawakal, kita tidak akan pernah kehilangan. Saudara-saudaraku, terkadang kita merasa seakan-akan Allah diam, seakan-akan doa kita tak sampai ke langit. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah diam. Dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat. Mungkin kita meminta sesuatu yang kita inginkan, tetapi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin kita menginginkan sesuatu yang cepat, tetapi Allah sedang menulis kisah yang lebih indah untuk kita. Sebab dalam tasawuf, para sufi berkata, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Jika kau merasa Allah belum menjawab doamu, itu bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia lebih tahu kapan waktu terbaik untuk memberimu jawaban. Dan ingatlah, hidup bukan tentang mendapatkan semua yang kita inginkan, tetapi tentang percaya bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik untuk kita. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena Allah selalu lebih dekat daripada yang kita sangka. Semoga kita semua diberikan hati yang lapang dalam menerima ketentuannya, dan semoga kita selalu berada dalam cinta dan rahmat-Nya. Jika kalian merasa video ini membawa ketenangan untuk hati kalian, jangan lupa untuk like dan share agar lebih banyak orang yang bisa menemukan kedamaian dalam doa mereka. Dan jika kalian ingin terus belajar tentang tasawuf dan bagaimana mendekatkan hati kepada Allah, subscribe channel ini, karena masih banyak pembahasan yang akan membuka hati dan menenangkan jiwa. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.